Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Nisfiadul Badriah. Pada kesempatan di video kali ini saya akan memberikan jawaban saya dari soal yang tertera di tugas mata kuliah teori pemanduan. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Pentingkah peranan seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kita dan Indonesia? Jelaskan serta berikan contoh. Menurut saya, peran pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata itu sangat penting karena tugas pokok dari seorang pramuwisata adalah memperkenalkan destinasi wisata yang akan dikunjungi. Seorang wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata tentunya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang destinasi tersebut. Dan sebelum mengunjunginya, wisatawan juga pasti telah mencari informasi tersebut di internet atau dari orang-orang di sekitarnya. Namun, kurang afdol kalau wisatawan tersebut tidak berkunjung secara langsung dan berinteraksi dengan lokal guide atau pengunjung yang lain. Seorang pramuwisata memperkenalkan destinasi wisata dengan mencakup 3 informasi, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas dari suatu destinasi wisata. Untuk destinasi wisata yang sudah populer di Indonesia hingga mancanegara, perlu adanya pengembangan potensi wisata seperti seorang prawisata bisa dibekali dengan penguasaan bahasa asing sehingga mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan wisatawan mancanegara. Begitupun wisatawan mancanegara bisa dengan nyaman tanya jawab dengan pramuwisata tersebut atau interaksi lainnya. Di destinasi wisata pasti memiliki sebuah pantangan atau larangan, sehingga tugas dari pramuwisata sendiri adalah menyampaikan kenapa sih kok ada larangan tersebut. Seperti contoh di Pulau Komodo memiliki larangan, yaitu wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk ke area tersebut karena Komodo termasuk klasifikasi hewan predator yang bisa mendeteksi aroma dari jarak 9,8 km. Lalu setiap destinasi wisata juga memiliki sejarah dibangunnya tempat tersebut. Misal di Tugu Pahlawan, orang-orang bisa datang ke Tugu Pahlawan dengan mengetahui sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu atraksi wisata. Sebuah destinasi wisata memiliki atraksi wisata yang beragam dan memiliki keunikan sendiri-sendiri. Misalnya di Monumen Kapal Selam yang di dalamnya menyediakan atraksi wisata berupa kapal selam. Di dalam kapal selam ini, pengunjung bisa masuk ke kapal selam tersebut dengan melihat foto kuno yang ada di sana, lalu mengambil gambar dan mengetahui sejarah bagaimana kapal selam tersebut bisa dijadikan atraksi wisata di destinasi tersebut. Lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan bagaimanakah kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah kita pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Menurut saya, keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang pramuwisata adalah ilmu pengetahuan dan cara mereka berkomunikasi kepada wisatawannya. Ilmu pengetahuan itu juga penting mengenai sejarah dari destinasi wisata tersebut, daya tarik yang ada di destinasi wisata yang dikunjungi, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia bisa mempelajari bahasa asing. Misal jika ada wisatawan mancanegara dari negara tertentu yang bisa dikatakan tidak begitu menguasai bahasa Inggris, maka pramuwisata bisa mempelajari bahasa asing dari wisatawan mancanegara tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di era pandemi ini, mungkinkah kita bisa berhasil mempromosikan destinasi wisata dimaksud? Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Menurut saya, karena saat ini segala aktivitas bisa dilakukan dengan media online, maka saya memiliki pendapat bahwa virtual tour bisa dijadikan sarana untuk mempromosikan destinasi wisata. Saat ini sudah banyak platform online seperti Zoom Meeting, YouTube, dan Instagram untuk mengabadikan suatu foto yang bisa dijadikan
objek untuk memperkenalkan dari destinasi wisata tersebut. Seperti contoh, bisa mengadakan siaran langsung di YouTube atau di Instagram di Gunung Bromo misalnya. Jadi ada beberapa orang yang datang ke Gunung Bromo dan menyampaikan kepada penonton untuk apa saja sih daya tarik yang ada di Gunung Bromo, lalu barang-barang apa yang wajib dibawa selama pendakian di Gunung Bromo. Selain media online, bisa juga mengadakan acara pameran wisata, karena pameran wisata ini juga memiliki efektivitas untuk memperkenalkan destinasi wisata. Misal seorang tamu wisata bisa memperkenalkan destinasi wisata tersebut ke pengunjung, atau pelaku pariwisata bisa menawarkan paket wisata dengan harga yang terjangkau. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kiat apa lagi yang bisa kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini? Selain menggunakan media online, bisa juga mengunjungi beberapa destinasi wisata yang telah diizinkan untuk dibuka kembali. Namun dari pihak wisatawan juga harus mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir pencegahan virus corona. Dan di pihak petugas di destinasi wisata tersebut perlu adanya koordinasi sesama tim untuk menertibkan wisatawan, karena kebiasaan baru mau tidak mau harus mereka jalani. Dan lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 5, yaitu jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada wisatawan, mengapa, apa juga berpengaruh terhadap jenis wisatawan, jelaskan. Menurut saya jenis destinasi wisata yang dimaksud di nomor 5 ini adalah desa wisata, karena menurut saya di desa wisata itu memiliki ciri khas tersendiri atau memiliki kebudayaan lokal di daerah tersebut. Misal di desa Sade di Lombok itu memiliki daya tarik berupa kehidupan dari suku Sasak di Lombok, dan tentunya wisatawan juga ingin tahu tentang kebudayaan lokal yang ada di desa tersebut. Lalu salah satu desa wisata di kabupaten saya, Kabupaten Lamongan, Desa Balung, juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu desa wisata berbasis religi, karena di sana juga ada makam seorang sunan, yaitu Sunan Tawang Alun atau disebut dengan Pak Alun, yang merupakan cikal bakal nama dari desa Balung tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa berkomentar di bawah sebagai penilaian dari performa saya di video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.